Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hikmah Allah, Allah melebihkan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Seperti bulan Ramadan sebaik-baiknya bulan, hari Jumat sebaik-baiknya hari dalam seminggu. Kota suci Mekah dan Madinah adalah kota yang paling Allah cintai. Semua ini karena hikmah Allah, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian pula halnya dengan negeri Yaman. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan negeri ini di antaranya negeri-negeri lainnya di dunia ini setelah Mekah dan Madinah. Penduduknya adalah orang-orang yang lembut hatinya, santun tutur katanya, dan cepat menerima kebenaran. Yaman merupakan sebuah negeri yang terletak di ujung semenanjung Arab. Meski tidak terlalu populer sebagai destinasi wisata, Yaman memiliki keindahan alam dan budaya yang menakjubkan. Dari kota-kota bersejarah hingga pegunungan yang indah, Yaman memiliki segalanya untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Sejarah Yaman sangat panjang dan kaya. Yaman dikenal sebagai salah satu negeri tertua di dunia, bahkan sebelum kemunculan agama Islam. Pada masa lalu, Yaman pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti kapulaga dan cengkeh. Selain itu, Yaman juga memiliki sejarah sebagai pusat kebudayaan dan intelektual di dunia Arab. Yaman merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan budaya yang sangat menakjubkan. Dari kota bersejarah hingga pegunungan yang indah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan makna ini. Dalam hadis-hadis Nabi SAW juga dijelaskan hal yang semakna. Dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaan penduduk Yaman, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Ada beberapa pendapat ahli tafsir mengenai makna ayat ini. Ada yang menjelaskan bahwa kaum yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kaum Ansor. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang di masa kekhalifahan beliau memerangi orang-orang yang murtad. Namun, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, terang Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Penafsiran ini Imam Al-Qurtubi melanjutkan penjelasannya adalah penafsiran yang paling sahih mengenai makna kaum yang disebut dalam ayat di atas. Tafsir Al-Qurtubi jilid 8 halaman 52. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah juga menguatkan penafsiran ini, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam tafsir beliau, menurut kami, pendapat yang lebih kuat
Mengenai penafsiran kaum yang dimaksud dalam ayat adalah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, bahwa kaum tersebut adalah penduduk Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Tafsir At-Tabari 8-525. Kemudian ayat lainnya yang menerangkan keutamaan negeri Yaman adalah firman Allah Ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran Surat An-Nasr ayat 1-2. Dalam sabdanya, Nabi SAW menjelaskan bahwa ayat di atas sedang berbicara tentang penduduk Yaman, karena mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya dan mudah menerima kebenaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala diturunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Rasulullah SAW bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Imam itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, suatu ketika saat Nabi berada di Madinah, beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, telah datang pertolongan Allah, dan telah datang penduduk Yaman, kaum yang bersih hatinya, lembut tabiat mereka. Iman itu ada pada Yaman, fikih itu ada pada Yaman, dan hikmah itu ada pada Yaman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dinilai sahih Syekh Al-Albani. Adapun hadis-hadis Nabi yang menerangkan kemuliaan negeri Yaman, banyak di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi mendoakan barokah untuk penduduk Yaman. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kedua, Rasulullah SAW menerangkan bahwa penduduk Yaman adalah umatnya yang paling pertama merasakan segarnya air telaga beliau. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu bentuk karomah untuk penduduk Yaman, di mana Rasulullah SAW mendahulukan mereka dalam hal meminum air dari telaga beliau, sebagai ganjaran atas baiknya perilaku mereka dan bersegeranya mereka dalam menerima Islam. Rasulullah mendahulukan mereka untuk meminum air telaga beliau, sebagaimana di kehidupan dunia mereka membela kehormatan Nabi SAW dari musuh-musuh beliau. Lihat syarah Sahih Muslim 62-15. Ketiga, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Suatu ketika, cerita Jubair bin Mut'im, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Saat itu Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Albani. 4. Penduduk Yaman, tentara Allah di masa terjadi fitnah.
Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. 5. Penduduk Yaman, orang yang pertama kali meneladankan salaman. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman, merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. 6. Penduduk Yaman memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari sunnah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan suatu hari, beberapa orang dari negeri Yaman datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kirimkanlah untuk kami seseorang yang akan mengajari kami sunnah dan Islam. Lalu Rasulullah menarik tangan Abu Ubaidah seraya berkata, ini orangnya, dialah penjaga umat ini. 7. Penduduk Yaman adalah bangsa yang gigih menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Apakah mereka kaum dari Quraisy ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Bukan, mereka adalah penduduk Yaman. Jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asyim disahihkan oleh Imam Muqbil Al-Wadi'i. 8. Iman ada pada Yaman, hikmah ada pada Yaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala diturunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Rasulullah SAW bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Maksud fikih ada pada Yaman, terang Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Maksudnya, fikih di sini maksudnya ungkapan tentang kefahaman dalam permasalahan agama. Sebagian fuqaha dan ulama ushul memaknai istilah fikih dengan suatu pengetahuan terhadap kaum syariat yang berkaitan dengan amalan badan melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan tersebut. Adapun mengenai makna hikmah, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran-penafsiran tersebut berkisar pada sifat hikmah bijaksana. Setelah disaring kembali, lanjut Imam Nawawi, maka tampak makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencangkup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan memandang permasalahan dengan basirah atau ilmu. Jiwa yang beretika, merealisasikan kebenaran, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan segala hal kebatilan. Jadi, orang yang hakim atau bijak adalah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Lihat Al-Minhaj jilid 1 halaman 220.
Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.